Halo The Learners, selamat bergabung kembali di sesi bedah materi kita kali ini. Mari kita mulai dengan sebuah skenario yang mungkin sedang Anda alami saat ini juga. Skenario yang sangat dekat dengan keseharian kita. Betul, Anda sedang duduk santai, mungkin mendengarkan ini sambil menyandarkan lengan di atas meja kerja kayu MDF Anda yang terlihat rapi. Atau mungkin Anda sedang merebahkan diri di lantai kayu laminasi ruang tamu yang baru saja Anda pasang bulan lalu. Iya, kayak Anda merasa sangat aman kan, tertutup rapat dari polusi jalanan, terhindar dari debu. Tapi tahukah Anda, ada realitas tersembunyi di dalam ruangan itu? Fakta statistiknya cukup mengejutkan. Sangat mengejutkan. Kita secara statistik menghabiskan sekitar 88% dari total waktu kita di dalam ruangan. Dan perabotan di sekitar Anda, itu meja, lemari pakaian rakitan, rak buku, mereka semua sedang melepaskan gas tidak kasat mata secara perlahan ke udara yang Anda hirup setiap detiknya. Gas tersebut adalah formaldehida. Nah, seringkali kalau kita baru buka kardus perabotan rakitan yang baru dibeli, ada aroma khas yang menyengatkan. Benar banget. Banyak orang justru mengasosiasikan aroma itu dengan bau barang baru atau bau furnitur bersih. Padahal, apa yang sebenarnya ditangkap oleh hidung Anda itu adalah molekul gas polutan. Polusi udara itu nyatanya bukan monopoli knalpot diesel di perempatan jalan raya. Sama sekali bukan. Kualitas udara di ruang tertutup seringkali jauh lebih buruk. Dan yang paling bahaya, dampaknya terakumulasi karena sirkulasi udara di dalam rumah itu sangat terbatas. Dan itu yang membuat misi pada eksplorasi mendalam kita kali ini terasa sangat mendesak dan relevan. Kita akan membedah bagaimana para peneliti sedang merombak total industri perkayuan global. Ini adalah pergeseran paradigma yang masif. Sepakat. Panduan kita hari ini didasarkan pada sebuah jurnal ulasan ilmiah mutakhir dari tahun 2025. Jurnal ini diterbitkan di ChemSesChem dengan judul Advances in Lignin Chemistry, Bonding Performance, and Formaldehyde Emission Reduction in Lignin-Based Urea Formaldehyde Adhesives. Judul yang sangat teknis, tapi isinya luar biasa. Sederhananya begini, makalah ini menelusuri inovasi tentang bagaimana kita bisa menggunakan zat lem alami dari pohon yang ironisnya selama ini cuma dibuang sebagai limbah pabrik untuk menetralkan racun di furnitur rumah kita, sekaligus menekan biaya produksi. Oke, mari kita bedah materi ini sekarang. Mari. Jurnal tersebut memetakan puluhan tahun masa transisi material ini. Tapi untuk memahami kenapa ini sangat penting, kita harus membedah skala masalah polusinya dulu. Seberapa parah sebenarnya dampaknya bagi kita? Data menunjukkan ada sekitar 28 juta orang di seluruh dunia yang mengalami dampak kesehatan langsung akibat paparan formaldehida di dalam ruangan setiap tahunnya. 28 juta orang. Itu angka yang sangat besar untuk ukuran sesuatu yang tidak terlihat. Saya selalu ngebayangin polusi dalam ruangan itu kayak debu atau tungau. Tapi formaldehida ini jelas sesuatu yang berbeda kan? Jauh berbeda. Secara kimiawi, formaldehida ini adalah gas yang sangat reaktif. Pada suhu ruangan normal, dia warawiri dalam bentuk monomeriknya. Monomerik? Maksudnya bentuk dasarnya? Ya, bayangkan bentuknya seperti kepingan-kepingan Lego tunggal yang berterbangan bebas di udara ruangan Anda. Molekul ini sangat mudah masuk ke saluran pernafasan saat kita bernafas. Berarti langsung masuk ke paru-paru? Tepat. Makanya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengambil posisi yang sangat ketat mengenai hal ini. Mereka mematok batas aman paparan pada angka yang sangat kecil, hanya 0,1 mg per meter kubik. 0,1 mg. Itu berarti sekitar 0,08 parts per million ya? Betul sekali. Dan angka sekecil itu berlaku untuk paparan sesaat maupun jangka panjang. Dan sejarah mencatat bahwa keluhan ini bukan hal baru. Waktu saya baca, laporan keluhan kesehatan dari penghuni rumah prapabrikasi itu udah bermunculan sejak pertengahan 1960-an. Mulai dari keluhan iritasi mata yang berair, Iya, tenggorokan gatal sampai gangguan pernafasan kronis. Dan yang bikin saya merinding, literatur medis mengklasifikasikan paparan jangka panjang gas ini sebagai karsinogenik. pemicu kanker. Itu fakta medisnya. Lalu pertanyaan logisnya untuk kita semua, dari mana semua kepingan Lego beracun ini berasal? Kenapa mereka ada di rumah kita? Ironisnya, kepingan beracun itu datang dari pahlawan industri furnitur modern itu sendiri, yaitu lem urea formaldehida, atau biasa disebut lem UF. Lem UF ini sangat mendominasi industri kan? Sangat mendominasi. Ada alasan ekonomi dan mekanis yang sangat kuat kenapa pabrik memilih lem ini.
Lem UF menyumbang lebih dari separuh total produksi perekat kayu global. Kita bicara sekitar 5 juta ton lem yang diproduksi setiap tahunnya. 5 juta ton, dan lebih dari 90% papan kayu pabrikan, kayak particle board atau MDF, itu disatukan oleh lem UF ini. Pabrik sangat menyukainya. Harganya luar biasa murah, proses pengeringannya di jalur perakitan itu sangat cepat, dan kekuatan rekatnya kokoh. Ya, saya sempat menelusuri bagaimana lem pabrikan ini bekerja. Saat urea dan formaldehida dicampur di panci pabrik, mereka mengalami yang namanya reaksi kondensasi. Betul, proses pembentukan polimer. Mereka membentuk ikatan polimer yang kuat, menyatukan serbuk kayu. Tapi reaksi kondensasi itu secara inheren memiliki satu kelemahan fatal. Dia sangat tidak stabil jika dihadapkan pada satu musuh utama, yaitu kelembapan. Nah, pemahaman Anda mengenai reaksi kondensasi tersebut adalah kunci dari seluruh masalah ini. Lem UF dibentuk melalui reaksi yang melepaskan molekul air. Artinya, proses kimia ini bisa berbalik arah. Reversible ya? Iya, ketika perabotan Anda berada di ruangan yang lembab, molekul air di udara itu pelan-pelan menyerang ikatan kimia lem tersebut. Proses ini disebut hidrolisis. Sebagai air memecah ikatannya. Tepat, ikatan polimernya terputus. Lem itu kembali terurai menjadi bahan penyusun asalnya. Dan saat itulah, gas formaldehida dilepaskan kembali ke udara ruang tamu Anda. Dan proses penguraian lambat ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Selama perabotan itu ada di rumah Anda, dia terus melepaskan gas. Belum lagi, sensitivitas terhadap air ini juga yang bikin papan kayu rakitan itu gampang membengkak dan hancur kalau ketumpahan air minum. Jadi kita benar-benar berada dalam sebuah paradoks industri. Kita butuh furnitur yang murah dan bisa diproduksi massal untuk semua orang, tapi di sisi lain, kita harus menanggung resiko kesehatan kanker jangka panjang. Dan di titik kebuntuan inilah, jurnal yang kita bahas hari ini memperkenalkan sebuah solusi, karakter utama kita hari ini, lignin. Lignin. Waktu baca soal lignin ini, saya suka menganalogikannya sebagai beton alami di dalam dunia tumbuhan. Analogi beton itu sangat pas dan representatif. Kalau kita lihat struktur pohon, selulosa dan hemiselulosa itu ibarat rangka baja yang memberikan bentuk memanjang pada pohon. Tulang punggungnya. Iya. Nah, lignin inilah beton yang mengisi ruang di antara rangka baja tersebut. Dia mengikat serat-serat selulosa menjadi satu struktur 3 dimensi yang sangat kaku. Berarti tanpa lignin, pohon-pohon raksasa di hutan itu tidak akan bisa berdiri tegak melawan gravitasi. Sama sekali tidak bisa. Mereka hanya akan lemas, jatuh ke tanah seperti sebatang seledri yang layu. Dan kalau kita bicara volume, kandungan lignin di alam ini masif. Sekitar 18 hingga 25% pada struktur kayu keras, kan? Betul. Dan pada kayu lunak atau softwood, angkanya lebih tinggi lagi, berkisar antara 27 hingga 33%. Lignin adalah biopolimer paling melimpah kedua di bumi setelah selulosa. Melimpah dan sayangnya sangat diabaikan oleh industri kita. Ini bagian dari laporan jurnal yang bikin saya sempat berhenti membaca sejenak untuk sekedar memproses angkanya. Angka limbahnya memang mengejutkan. Ya, industri kertas dan pulp kita melalui sebuah proses yang disebut crust pulping ternyata menghasilkan sekitar 50 hingga 70 juta ton lignin setiap tahun sebagai limbah. 70 juta ton! Proses kraft ini kan pada dasarnya merebus serpihan kayu dengan bahan kimia kaya sulfur. Tujuannya murni cuma untuk mengambil serat selulosanya demi membuat kertas. Dan mereka meninggalkan lignin ini sebagai semacam lumpur hitam sisa industri. 70 juta ton lumpur ini jumlah yang absurd. Dan realitas dari pengelolaan limbah tersebut memperlihatkan inefisiensi yang sangat menyedihkan. Dari puluhan juta ton itu, tahukah Anda berapa persen yang benar-benar diekstraksi dan dimurnikan untuk aplikasi bernilai tinggi? Pasti sangat kecil. Cahaya pasar material sama sekali. Pabrik kertas biasanya cuma menganggap lumpur lignin ini, yang mereka sebut black liquor, sebagai sampah cair. Dan apa yang mereka lakukan dengan sisa 95% itu? Mereka membakarnya di tungku pemulihan pabrik mereka sendiri, sekedar untuk memanaskan boiler dan memulihkan sebagian bahan kimia pulping. Membakar keajaiban struktural alam cuma untuk dijadikan bahan bakar pemanas yang murah. Ini kan gila. Tentu saja, para ilmuwan material melihat gundukan limbah ini sebagai peluang emas. Logikanya sangat sederhana. Kalau lignin ini mampu mengikat pohon raksasa selama ratusan tahun, menahan badai dan hujan, kenapa kita tidak menggunakan getah ajaib ini untuk merekatkan serbuk kayu perabotan kita di pabrik?
Pemikiran yang sama persis dengan para peneliti awal. Ini membawa kita ke fase eksperimen pertama yang dicatat dalam jurnal, yaitu ide untuk memasukkan lignin secara langsung. Tanpa modifikasi apapun, langsung dimasukkan ke dalam resep pembuatan lem UF. Ibaratnya mencampur alam dengan bahan sintetis. Secara teoretis, ide tersebut sangat masuk akal. Struktur molekul lignin itu sangat kaya akan apa yang kita sebut sebagai cincin aromatik dan gugus fenolik. Gugus fungsi yang membuatnya bisa menempel ya. Ya, gugus-gugus ini punya kemiripan perilaku kimiawi dengan komponen di dalam resin sintetis. Jadi para ilmuwan mulai menguji coba penambahan lignin. Mereka menggunakan jenis lignosulfonat yang gampang larut dalam air dan memasukkannya ke dalam campuran urea dan formaldehida saat memasak lem di laboratorium. Nah, salah satu hasil eksperimen yang disorot dari peneliti bernama Antov dan timnya benar-benar mengubah persepsi saya tentang lumpur limbah ini. Mereka menggunakan sedikit tambahan amonium lignosulfonat atau ALS pada pembuatan panel HDF, High Density Fiberboard. HDF ini adalah bahan baku yang paling umum dipakai untuk lantai kayu laminasi. Dan setelah diuji coba, data emisinya luar biasa. Emisi formaldehida dari papan HDF itu anjlok hingga 76,74%. Angka absolutnya turun menjadi hanya 0,7 hingga 1,0 mg per 100 gram panel kayu. Angka 0,7 hingga 1,0 mg itu sangat krusial dalam konteks regulasi lingkungan. Tingkat emisi sekecil itu sudah menyamai volume formaldehida yang secara alamiah memang dilepaskan oleh pohon hidup di tengah hutan. Tunggu, pohon alami di hutan juga melepaskan formaldehida? Betul. Kayu alami memang memiliki emisi background gas tersebut, meski sangat rendah. Jadi ini berarti panel HDF pabrikan dengan campuran limbah ALS tadi berhasil mencapai standar E0. Standar E0 itu klasifikasi paling bergengsi untuk emisi super rendah di industri perkayuan, kan? Benar sekali. Dan seiring dengan turunnya emisi beracun tersebut, panel itu juga mencatatkan peningkatan kekuatan tekuk atau modulus of elasticity, MOE, sebesar 29%. Lebih sehat dan jauh lebih kuat. Yang lebih menarik lagi untuk saya, sumber lignin penolong ini ternyata tidak terikat secara eksklusif pada industri kayu raksasa aja. Jurnal ini mendokumentasikan bagaimana lignin juga bisa diekstrak dari sumber-sumber pertanian yang marginal. Limbah non-kayu. Iya, seperti ampas tebu dari sisa penggilingan pabrik gula. Atau bahkan dari rumput liar. Ada sebuah studi unik yang meneliti gulma dari spesies Solanum elaeagnifolium. Mereka mengekstrak lignin alkalinya, lalu mengganti 15% lem UF sintetis dengan ekstrak rumput liar ini. Dan hasilnya sangat di luar dugaan. Kekuatan langkung papannya meroket nyaris 37%. Tepatnya 36,78% peningkatan kekuatan. Sementara emisi racunnya turun 28%. Rumput liar bisa memperkuat lemari kita. Fenomena ini mengungkap mekanisme kerja utama dari molekul lignin ketika berada di dalam matriks lem, entah itu dari rumput liar, ampas tebu, atau kayu keras hutan, semuanya memiliki lignin yang bertindak sebagai pemulung formaldehida, atau istilah teknisnya formaldehida scavenger. Pemulung racun. Bagaimana cara kerjanya secara kimiawi? Struktur kimia lignin itu dipenuhi dengan titik-titik reaktif yang kosong. Untuk gampangnya, bayangkan titik-titik ini seperti lahan parkir kosong yang sangat luas. Oke, lahan parkir kosong. Nah, ketika lem UF konvensional mulai terurai karena lembab dan dia melepaskan molekul formaldehida bebas, molekul beracun itu langsung diparkir dan dikunci secara permanen di lahan-lahan kosong pada struktur lignin tersebut. Jadi racunnya ditangkap sebelum sempat terbang ke udara ruangan? Persis. Lignin menangkapnya sebelum molekul itu sempat keluar dari pori-pori kayu. Sebuah sistem filtrasi bawaan yang dipasang langsung di dalam urat kayunya, sangat elegan. Tetapi fakta ini langsung memancing satu pemikiran kritis. Kenapa tidak dipakai 100%? Tepat. Kalau limbah alami ini aja udah sebagus itu dalam menangkap racun dan menguatkan struktur, kenapa pabrik cuma berhenti di angka campuran 15%? Kenapa kita nggak ganti aja 100% bahan kimia sintetis pabrik itu dengan lignin murni? Dan menyelesaikan krisis polusi dalam ruangan ini selamanya. Itu adalah tujuan idealis dari semua ilmuwan lingkungan.
Namun realitas kimiawi dari molekul lignin mentah tidak sesederhana itu. Dalam bentuk aslinya saat keluar dari pabrik kertas, lignin adalah jaringan makromolekul yang luar biasa rumit. Dia bercabang-cabang dengan liar dan sangat kaku. Dia susah larut ya? Sangat enggan untuk larut dalam pelarut biasa. Masalah utamanya ada pada apa yang kita sebut sebagai halangan sterik atau steric hindrance. Halangan sterik. Mari kita bedah istilah ini supaya the learner bisa lebih mudah membayangkannya. Sederhananya begini, bayangkan struktur molekul lignin mentah ini seperti sebuah semak berduri yang sangat lebat dan kusut. Semak berduri. Ya, meskipun di bagian dalam semak itu sebenarnya ada banyak dahan kuat yang bisa kita manfaatkan, dahan-dahan itu terhalang oleh ranting-ranting luar yang sangat kusut. Itulah halangan steriknya. Berarti bahan kimia dari perekat lainnya tidak bisa menembus masuk. Sama sekali tidak bisa bereaksi secara efisien dengan inti batangnya. Jadi kalau pabrik memaksakan untuk mengganti lebih dari 30% lem UF dengan lignin mentah, lignin itu ujung-ujungnya cuma akan menggumpal. Tidak menyatu dengan kayunya. Dia tidak membentuk jembatan polimer yang saling mengunci. Akibatnya, alih-alih kuat, papan kayu tersebut justru menjadi rapuh dan gampang patah. Semak berduri molekuler. Visualisasi yang luar biasa. Jadi, karena kita nggak bisa sekedar mencampurnya begitu saja di panci besar, para ilmuwan material harus mencari cara kreatif untuk memangkas semak berduri itu. Mereka harus meretak ligninnya. Ya, hacking lignin. Mereka memodifikasi struktur kimia lignin secara paksa agar titik reaktifnya terbuka lebar. Dan metode-metode peretasan yang diuraikan dalam jurnal ini sungguh terasa seperti melihat buku resep alkimia dari masa depan. Mari kita bahas modifikasi pertama. Glyoxylation. Glyoxylation ini adalah sebuah intervensi kimiawi di mana lignin direaksikan dengan senyawa glyoxal dalam kondisi yang basah. Senyawa glyoxal ini pada dasarnya bertugas untuk menambahkan gugus fungsi baru pada struktur lignin. Seperti menempelkan komponen baru ke semaknya? Betul. Ibaratnya seperti menambahkan semacam kait atau pegangan eksternal pada molekul lignin tersebut. Pegangan baru ini membuat lignin menjadi jauh lebih reaktif, sehingga ketika dia akhirnya dicampur dengan urea, mereka bisa berpegangan tangan dengan sangat erat, membentuk ikatan polimer yang rapat dan tahan lama. Dan data operasional dari modifikasi glyoxal ini waktu saya baca menunjukkan implikasi ganda yang sangat menguntungkan. Bagi pihak pabrik manufaktur, penggunaan lignin yang sudah diretas ini ternyata menurunkan suhu yang dibutuhkan untuk mengeraskan lem. Menurunkan suhu curing di mesin pres panas? Iya. Suhu lebih rendah itu berarti tagihan listrik pabrik turun drastis. Tapi ada bagian yang jauh lebih penting bagi kita sebagai konsumen. Rapatnya ikatan polimer akibat pegangan tambahan tadi membuat tingkat penyerapan air pada papan kayu menurun drastis. Dari 48% menjadi hanya 30%. Ini menyelesaikan kelemahan fundamental lem UF. Kelemahan fatalnya terhadap hidrolisis kelembapan akhirnya bisa diatasi dengan glyoxylation ini. Inovasi yang luar biasa. Tapi itu baru metode pertama. Pendekatan lain yang lebih mutakhir melibatkan penggunaan sesuatu yang disebut ionic liquids atau cairan ionik. Ini juga sangat menarik. Cairan ionik ini pendekatannya berbeda. Kalau glyoxylation tadi menambahkan pegangan baru, cairan ionik ini bertindak sebagai pelarut hijau yang sangat canggih. Cairan ini pada dasarnya adalah garam, tapi dalam bentuk cair pada suhu ruangan. Garam cair yang ramah lingkungan. Betul, dan dia mampu menyusup jauh ke dalam semak berduri lignin tadi, lalu secara selektif melonggarkan ikatan internal yang kusut. Dia membongkar kepadatan molekulnya tanpa merusak rantai utamanya. Saya masih ingat hasil dari peretasan cairan ionik ini. Mereka mengujinya pada lignin yang diekstrak dari ampas tebu untuk membuat kayu lapis atau plywood. Hasilnya benar-benar terasa nggak masuk akal. Emisi formaldehidanya terpotong hingga 80%. Penurunan yang sangat masif. Dari 5,4 mg menjadi hanya 3 mg per 100 gram panel. Membongkar molekul dengan pelarut hijau yang didapat dari sisa produksi gula, ternyata bisa menghapus hampir seluruh gas beracun dari produk akhir di kamar kita. Dan terkadang, solusinya bahkan tidak membutuhkan reaktor kimia tingkat tinggi sama sekali. Jurnal ini menyoroti eksperimen di mana proses fisik yang sangat sederhana justru menghasilkan efek sekunder yang revolusioner. Eksperimen pencucian fisik itu kan? Ya,
Para ilmuwan mencoba mencuci lignosulfonat mentah berulang kali, sampai 5 kali siklus pencucian. Tujuannya sederhana, hanya untuk menghilangkan sisa-sisa gula dan kotoran mineral dari proses pulping kertas. Kenapa gula harus dibuang dari lignin? Karena sisa gula di dalam limbah lignin itu sifatnya sangat higroskopis. Dia sangat suka menyerap air dari udara. Dan seperti yang kita tahu, keberadaan air di dalam campuran lem akan sangat menghambat proses pengerasan dan ujung-ujungnya merusak kekuatan akhir papan kayu tersebut. Masuk akal. Jadi dengan membuang kotoran gula itu lewat pencucian berkali-kali, matriks lemnya jadi jauh lebih murni. Papan kayu yang dihasilkan dari lignin bersih ini mencatat modulus of rupture atau batas patah maksimal hingga 113 megapascal. Angka 113 megapascal itu mencerminkan ketahanan fisik yang masif untuk standar papan pabrikan. Saat panel kayu lapis ini dikenakan uji api standar UL94, yaitu salah satu standar keselamatan kebakaran paling ketat di dunia, panel lignin murni ini lulus dengan cemerlang. Lulus standar api global. Ya, panel ini mencatat tingkat kehilangan berat yang paling rendah saat dibakar. Ini gila. Tanpa menambahkan bahan kimia flame retardant tambahan, cuma mencampur limbah lignin yang sudah dicuci bersih ke dalam lem, itu bikin meja kerja Anda tiba-tiba menjadi tahan api. Mekanisme di balik ketahanan api itu sangat cantik secara sains. Saat material ini terkena suhu panas yang ekstrim, struktur aromatik lignin yang padat dan sudah dicuci murni tadi tidak menguap atau terbakar menjadi gas yang mengobarkan api. Sebaliknya, dia berkarbonisasi. Dia berubah jadi arang. Betul, dia langsung membentuk lapisan arang pelindung yang sangat padat di permukaan papan. Lapisan arang ini secara efektif memblokir oksigen untuk masuk lebih dalam ke urat kayu. Dan akhirnya, dia mencetik sumber api itu sebelum sempat menyebar memakan selulosa. Sifat karbonisasi ini memberikan ketahanan termal alami pada material kayu yang sebenarnya sangat rentan terbakar. Jadi, mari kita kompilasi semua temuan gila ini. Kita sedang melihat sebuah lumpur limbah pabrik kertas yang ternyata mampu menangkap gas pemicu kanker, mendongkrak ketahanan struktural papan kayu, menahan ekspansi akibat air, dan menciptakan perisai anti api. Ini adalah profil material impian setiap insinyur manufaktur. Tapi kita tahu, ide brilian di laboratorium seringkali terbentur keras dengan tembok realitas komersial. Jadi, apa arti dari semua ini? Bagaimana perhitungan untung ruginya kalau diproduksi massal? Baik secara dampak ekologi maupun finansial dompet pabrik. Pendekatan terbaik untuk menilai kelayakan industri ini adalah melalui Life Cycle Assessment, atau LCA, analisis siklus hidup. Metrik ini memperhitungkan semuanya dari awal sampai akhir ya? Iya, dari tahap ekstraksi sumber daya sampai akhir masa pakai produk. Mari kita bandingkan. Resin UF konvensional itu sangat bergantung pada bahan baku turunan minyak bumi dan gas alam. LCA menunjukkan resin ini memiliki jejak karbon sebesar 2,04 kg setara CO2 untuk setiap 1 kg lem yang diproduksi. 2,04 kg emisi. Lalu bagaimana dengan lignin? Sebaliknya, lignin Kraft, karena dia merupakan produk sekunder dari biomasa tanaman yang terbarukan, dia cuma membawa beban karbon sekitar 0,5 kg CO2 per kilogramnya. Dari 2,04 turun ke 0,5. Ini berarti jejak karbonnya menyusut drastis, hanya sekitar 1/4 dari beban perekat fosil biasa. Sangat signifikan. Bagi perusahaan furnitur multinasional raksasa yang saat ini terus ditekan oleh pemerintah untuk memangkas emisi skop 3 mereka, yaitu emisi dari rantai pasokan bahan bakunya, ini kan jalan keluar instan yang brilian. Benar, transisi ke lignin menekan emisi di hulu secara otomatis. Namun, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, dorongan terkuat untuk adopsi industri selalu dan akan selalu kembali ke neraca keuangan. Hitung-hitungan uangnya? Tentu saja, lem sintetis seperti UF itu adalah komoditas global yang fluktuasi harganya sangat dipengaruhi oleh pasar energi, minyak, dan gas. Saat jurnal ini ditulis, harga resin UF komersial berada di kisaran $600 hingga $900 Amerika per ton. Lumayan mahal. Terus harga ligninnya sendiri? Di sisi lain, bubuk lignin Kraft mentah yang saat ini sebagian besarnya masih masuk ke tungku pembakaran pabrik kertas, itu dipatok di harga cuma $200 hingga $400 per ton. Wow,
Selisih harganya sangat lebar, bahkan setengah harga. Berarti kalau ada pabrik partikel board raksasa yang bisa menukar, katakanlah 15 hingga 20% bahan baku resin UF mereka dengan lignin ini, kita membicarakan reduksi biaya manufaktur perekat keseluruhan antara 10 hingga 15%. Penghematan yang masif. Pengurangan 15% biaya produksi di industri yang bervolume raksasa seperti furnitur global itu setara dengan penghematan jutaan dolar per tahun untuk satu pabrik. Ini benar-benar win-win solution. Pabrik berhemat, udara di rumah kita bersih dari kanker, dan limbah beracun terdaur ulang. Skala ekonominya memang sangat menjanjikan The Learner. Tapi kita tetap harus objektif, ada biaya proses lanjutan yang jadi tantangan. Tantangan teknis terbesar untuk adopsi global saat ini adalah standarisasi material. Karena lignin itu dari alam, jadi kualitasnya beda-beda. Tepat. Lignin yang diekstrak dari kayu pinus akan memiliki profil kimiawi yang berbeda dengan lignin dari pohon eukaliptus atau dari ampas tebu tadi. Padahal, industri perekat massal menuntut konsistensi absolut setiap hari. Mereka butuh tingkat viskositas, waktu pengeringan, dan kekuatan rekat yang selalu sama di setiap batch produksinya. Makanya modifikasi kimia seperti glycosylation atau pencucian fisik tadi sangat esensial. Mereka jadi kunci untuk menstabilkan variabilitas alami itu supaya limbah ini siap masuk ke mesin pabrik berskala global. Menarik sekali melihat perjalanan panjang material ini. Dari limbah menjadi penyelamat. Iya, sesuatu yang bermula cuma sebagai lumpur sisa, direbus dalam bahan kimia, lalu dibakar sembarangan sebagai bahan bakar murah, kini diidentifikasi sebagai pelindung masa depan paru-paru kita. Dia adalah penawar racun alamiah yang secara proaktif menangkap senyawa kimia sintetis tepat di balik permukaan meja kerja atau dinding kabinet dapur Anda. Limbah pohon yang dulunya hanya dibakar, kini menjadi kunci untuk membuat furnitur rumah tangga kita lebih kuat, lebih murah dan bebas dari ancaman kanker. Sebuah ironi yang indah dari alam. Sepakat, nah kita telah mencapai titik terang dari sesi bedah materi ini. Namun, sebelum kita menyudahi eksplorasi ini, dan sebelum Anda kembali menatap furnitur kayu MDF di ruangan Anda, ada satu sudut pandang tajam yang ingin saya lemparkan untuk Anda renungkan. Ini sesuatu yang tidak secara eksplisit diukur dalam data emisi jurnal tersebut, tapi merupakan konsekuensi logis dari inovasi kekuatan ini. Silakan. Kita telah membahas dengan panjang lebar bagaimana peretasan kimiawi tadi membuat molekul papan kayu menjadi luar biasa tangguh. Lignin mengunci rapat molekul air agar kayu tidak lapuk, menahan laju api, dan menyegel formaldehida selamanya di dalam matriks polimer yang hampir tak tertembus. Super kuat. Sangat kuat. Namun, mari kita putar waktu 20 dekade ke depan. Ketika perabotan MDF canggih milik Anda ini akhirnya usang, rusak, dibuang, dan berakhir di tumpukan tanah tempat pembuangan sampah, bagaimana modifikasi super kuat dari alam ini mempengaruhi cara panel tersebut terurai secara alami? Pertanyaan yang sangat valid. Bakteri dan jamur pembusuk di alam kan membutuhkan akses kelembapan untuk mulai mencerna material kayu. Tepat sekali. Jika papan ini direkayasa secara kimia agar menolak air dan mengunci agen kimianya secara permanen, apakah mikroorganisme tanah masih mampu memecah matriks super ini? Atau apakah ironisnya, lem ramah lingkungan yang menyelamatkan kualitas udara kita saat ini justru membuat kayu tersebut menjadi fosil abadi yang tidak bisa didaur ulang oleh alam sampai ratusan tahun ke depan? Sebuah paradoks keberlanjutan yang rumit untuk dipecahkan. Benar-benar teka-teki lingkungan yang baru. Terima kasih The Learner karena telah menemani eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah kritis, perhatikan selalu perabotan di sekitar Anda dengan sudut pandang yang baru, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.